Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada, kiranya keadaan Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat dan diberkati Tuhan selalu. Kita bersyukur hari ini kita tetap mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kiranya tidak mengurangi rasa hormat dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa sumber hikmat pengetahuan yang benar bagi kami, ajar dan tolong kami di dalam mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang boleh memberkati kita sesuai dengan perikopan gereja Amin terambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-48 sampai 59. Namun saya membaca dari 48 sampai 55 saja. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaan itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya." Amin. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Hosiana, 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 Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang saya sudah bacakan untuk kita pada hari ini, tema yang akan kita renungkan yaitu mengikuti firman, memuliakan Allah. Mengikuti firman, memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mencermati pembacaan firman Tuhan di dalam pasal yang ke-8 ini, di sana bisa kita melihat bagaimana reaksi daripada orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Ya, kalau kita melihat di ayat 31 sampai 34, mereka pada awalnya sudah mulai percaya kepada Yesus. Tetapi akhirnya kalau kita melihat dalam firman Tuhan tadi, mereka kembali, ya, mereka kembali menolak Yesus. Mereka kembali membenci Yesus. Mereka bukan hanya menutup hati mereka terhadap kehadiran Yesus, bahkan juga terhadap firman Tuhan yang diberitakan oleh Yesus. Ya, bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bahkan mereka memberikan sebuah serangan tuduhan kepada Yesus. Ya, mereka menyerang Yesus dengan tuduhan bahwa Yesus itu adalah orang Samaria. Orang Samaria adalah orang yang terkenal orang yang tidak mengenal Allah, orang kafir, orang yang hidup di dalam penyembahan berhalanya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mereka menganggap Yesus adalah orang yang tidak mengenal Allah. Karena apa? Mereka membenci Yesus. Demikian juga orang Yahudi. Mereka begitu membenci orang Samaria. Dimanapun mereka bertemu orang Samaria, menganggap orang Samaria itu adalah musuh mereka. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tuduhan yang kedua, mereka menuduh Yesus bahwa Yesus kerasukan setan. Ya, dan di sini Yesus membantah. Yesus mengatakan, "Aku tidak kerasukan
keturunan iblis. Itu membuat mereka merasa sakit hati. Itu membuat mereka merasa Yesus ini adalah musuh mereka. Padahal Yesus menawarkan suatu berita firman Tuhan, menawarkan berita keselamatan, bahwa kehidupan yang kekal hanya bagi orang yang mau menerima firman Tuhan, menerima Yesus yang menjadi firman yang hidup, yang hadir di tengah-tengah mereka pada saat itu. Mereka mengatakan, ya, Bapak kami Abraham, orang-orang nabi terdahulu, mereka adalah orang-orang yang taat, mereka adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan, tetapi mereka juga mengalami kematian. Bagaimana mungkin orang yang melakukan firman Tuhan akan mengalami kehidupan yang kekal? Pemahaman mereka salah. Mereka mengatakan mereka mengenal Allah, tetapi mereka tidak hidup benar dalam ajaran dari Tuhan yang mereka percayai. Ya. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang dikatakan mati secara rohani adalah orang yang memutuskan hubungannya dengan Allah. Orang yang tidak hidup dalam firman Allah, itu adalah orang yang mengalami kematian rohani. Ya. Abraham boleh mati secara jasmani, tetapi dia hidup dalam firman Tuhan akan mengalami kebahagiaan bersama Bapa di surga, karena dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Yesus menyampaikan itu, orang-orang Yahudi mengatakan, siapakah kamu? Apakah engkau adalah orang yang lebih besar daripada Bapak Abraham? Di sini Yesus mau menyampaikan bahwa dia dengan Allah Bapa di surga setara adanya. Yesus dan Bapa satu adanya. Ya, mereka tidak terpisahkan di dalam keilahian. Ya, Bapak Saudara yang terkasih, Yesus mengatakan bahwa Allah Bapa lah yang mengutus dia ke tengah-tengah dunia ini. Yesus memuliakan Tuhan Allah Bapa, bukan dirinya sendiri. Allah Bapa lah yang memuliakan Yesus yang dia utus. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, Yesus mengatakan, aku menghormati Bapakku. Aku hidup di dalam firman Tuhan yang kuberitakan tentang siapa Allah dan bagaimana kuasa Allah. Tetapi orang-orang Yahudi mengatakan mengenal Allah, tetapi tidak hidup di dalam firman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang akan mengalami kehidupan yang kekal adalah orang yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi orang yang mau mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam realita kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sesuai dengan apa yang kita hadapi pada zaman sekarang ini, ya, di mana dunia saat ini begitu digentarkan dengan peristiwa virus corona yang membuat ada banyak sekali manusia di dunia ini tidak memandang usia, jabatan, kedudukan, ya, kepintaran. Semua gentar ketika diperhadapkan dengan virus corona yang mematikan, yang tidak memandang siapapun itu bisa menular, terjangkit dan mengakibatkan kematian. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, mungkin kita berpikir jika memang Allah adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita, atas alam semesta, ya, mengapa dia tidak menghentikan? Mengapa dia tidak mengenyahkan virus itu dari tengah-tengah dunia ini? Mungkin itu pikiran kita, ya. Siapa yang mengetahui kedaulatan Allah, rahasia Allah di muka bumi ini, di dalam kehidupan manusia? Allah adalah yang berdaulat, dan tidak ada satupun yang bisa mengatasi atau membatasi kedaulatan Allah atas bumi ciptaannya. Kita tidak tahu rahasia apa yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan dunia, di dalam kehidupan manusia, lewat virus corona yang melanda dan menakutkan bagi siapapun. Tetapi bagi kita yang percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang baik, rancangannya adalah rancangan yang baik yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari di dalam menjalani hidup kita di tengah-tengah situasi saat ini, jangan kita mengandalkan ego kita, tetapi mari kita mengandalkan Tuhan. Dengan hikmat Tuhan berjalan melangkah, sehingga kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Apa rahasia Tuhan? Apa kehendak Tuhan bagi kita melalui peristiwa wabah corona, virus corona yang melanda pada saat ini, ya. Dengan kita mungkin mengambil sikap seperti apa yang diperintahkan atau yang dihimbau oleh pemerintah, untuk kita menghindarkan diri dari keramaian, untuk kita menghentikan sejenak kegiatan
tujuannya. Supaya apa? Supaya kita bisa memutus mata rantai penularan virus corona itu, karena tidak tahu siapa di antara kita yang sudah tertular. Bahkan siapa di antara kita yang bisa menularkan virus itu kepada ada banyak ribuan orang yang ada di sekitar kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, bukan berarti kita tidak menghormati Tuhan, bukan berarti kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi justru di masa-masa prapaskah ini, masa-masa jalan salib yang dijalani oleh Yesus, kita juga sedang diajar bagaimana kita memikul salib penderitaan, diuji lewat wabah corona ini. Apakah kita tetap berpengharapan kepada Allah? Apakah kita tetap menjaga atau menjalin hubungan kita yang baik dengan Tuhan? Apakah kita tetap menghormati Allah dalam hidup kita dengan mengadakan persekutuan-persekutuan, mungkin tidak di gereja, tetapi di dalam lingkup kecil keluarga besar kita? Mari kita mengajak seluruh keluarga besar kita untuk memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang menuntun hati dan langkah kita kepada jalan yang terang, kepada jalan yang benar, kepada jalan yang membawa damai dan sejahtera dalam hidup kita. Ya. Kalau mungkin saat ini kita sedang di dalam kebijakan pemerintah, ya, melakukan kebijakan pemerintah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemerintah adalah wakil Allah di bumi ini. Segala keputusan mereka tentunya untuk mendatangkan damai dan sejahtera bagi kita. Mari kita lakukan sebagai wujud rasa hormat kita kepada Tuhan, sebagai wujud kita rasa taat kita kepada Tuhan yang sudah memimpin perjalanan hidup kita. Tentunya semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Firman Tuhan diberikan Tuhan kepada kita, tujuannya apa? Untuk mengatur hidup kita supaya teratur, baik, terarah, dan mendatangkan damai dan sejahtera. Itulah yang kita ambil hikmahnya bagi kita. Di tengah-tengah situasi saat ini, jangan kita mempersalahkan siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi mari kita bersujud di depan Tuhan, di hadapan Tuhan, memohon kekuatan, pimpinan yang daripada Tuhan di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan di tengah-tengah polemik, peristiwa yang kita sedang hadapi saat ini. Biarlah kita tidak menjadi orang yang hilang pengharapan, putus asa dengan berbagai ujian yang ada, dengan berbagai peristiwa yang ada. Tetapi semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin kita setia menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena itu yang akan memberikan sebuah kekuatan semangat bagi kita di dalam menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita menyingkapi firman Tuhan dengan tetap, menghormati Tuhan, melakukan firman Tuhan dimanapun kita berada. Yakin penyertaan Tuhan yang sempurna akan terus memberkati kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sang sumber kehidupan, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami, mencerahkan hati dan pikiran kami lewat firman-Mu, bahwa orang-orang yang melakukan firman-Mu lah yang akan mengalami janji firman-Mu di dalam kehidupan ini. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan di dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan bagi kami. Biarlah Tuhan pagari dan bentengi hidup kami dengan kuasa Tuhan, sehingga kami boleh terhindar dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menakutkan yang tidak kami harapkan dalam hidup kami. Berkati seluruh umat-Mu secara khusus, Jemaat Amin Hermon, dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka, Tuhan, hamba memohon, biarlah kehadiran-Mu tetap ada bersama-sama dengan mereka, memimpin, menolong, memelihara, dan memberkati setiap kehidupan kami, umat-Mu dimanapun kami berada. Ini doa kami Bapa, ini hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan. Penyertaan Tuhan kami yakin memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jalanilah hari-hari kehidupan-Mu dengan tetap mengandalkan Tuhan, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi
memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Tuhan memberkati.